Perkenalkan nama saya Marantika Fonuzul Fatma dari Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, rombel 1C dengan NIM 6211420077. Di sini saya akan membahas mengenai ubiquitin dan proteasom. Nah, jangan lupa disimak. Ubiquitin dan proteasom. Proteolisis protein seluler adalah proses yang sangat kompleks, dikendalikan sementara dan diatur secara ketat yang memainkan peran penting dalam beragaman proses seluler dasar. Hal ini dilakukan oleh serangkaian enzim yang kompleks dan menampilkan tingkat spesifikasi yang tinggi terhadap banyak substratnya. Degradasi protein oleh sistem ubiquitin melibatkan dua langkah berbeda dan berurutan. Yang pertama, perlekatan kovalen beberapa molekul ubiquitin ke target protein. Dan yang kedua, degradasi protein yang ditandai oleh proteasom 26S atau dalam kasus tertentu oleh lisosom atau vakuola. Di sini, jalur ubiquitin dan proteasom. Bagian kiri itu ada gambar A dan B. Bagian A itu konjugasi ubiquitin ke molekul target. Yang B, degradasi substrat yang diberi tag oleh proteasom 26S. Jalurnya sendiri itu melalui yang pertama, aktivasi ubiquitin oleh E1. Yang kedua, transfer ubiquitin yang diaktifkan dari E1 ke anggota keluarga E2. Yang ketiga, transfer ubiquitin yang diaktifkan dari E2 dan ke E3 khusus substrat. Yang keempat, pembentukan kompleks substrat E3 dan biosintesis rantai polybiguitin berlabuh substrat. Yang kelima, pengikatan substrat polybiguitinasi ke subunit reseptor ubiquitin di kompleks 19S dari proteasom 26S dan degradasi substrat menjadi peptida pendek oleh kompleks 20S. Yang terakhir, daur ulang ubiquitin melalui aksi isopeptidase. Ubiquitin proteasom system atau sistem ubiquitin proteasom atau UPS merupakan sistem yang sangat penting di mana protein, terutama protein yang short-lived degradasi pada sel eukariotik. UPS dapat mendegradasi protein yang gagal melipat sebagai akibat dari mutasi, stres lingkungan, dan inefisiensi folding intristik. UPS diawali dengan aktivasi ubiquitin, sebuah asam 76 amino peptida kecil, oleh enzim ubiquitin activating atau E1 dengan bantuan ATP. Ubiquitin yang teraktivasi kemudian ditransfer ke enzim kedua bernama enzim ubiquitin konjugasi. E2 berperan sebagai pembawa ubiquitin ke enzim ubiquitin protein ligase atau E3. E3 kemudian mengenal substrat di mana ubiquitin akan melekat di protein target atau lisin, membentuk rantai polybiguitin minimum berjumlah 4. Rantai polybiguitin ini akan didegradasi oleh 26S proteasom. Proteasom merupakan sebuah kompleks berukuran 26S yang terdiri dari inti katalik 20S berbentuk barrel-shaped, dapat ditutup pada kedua sisi dengan partikel reguler 19S. Kompleks 19S ini mempunyai peran penting pada langkah awal proteolisis substrat, termasuk mengenal substrat polyubiquitin dan membantu membuka ikatan, membuka lubang proteasom 26S dan translokasi substrat ke ruang proteolitik dari inti 20S untuk degradasi menjadi peptida-peptida kecil. Peran dan fungsi ubiquitin proteasom system. Proteasom berperan penting pada degradasi dan pembersihan protein yang tidak diperlukan, juga berperan dalam mengontrol tingkatan fungsi protein regulator yang berumur pendek dan erat berhubungan dengan mekanisme pertahanan antioksidan, aktivasi mitokondria, respon inflamasi, dan jalur anti-apoptotik sel. Secara khusus, inhibisi fungsi proteasom menyebabkan akumulasi dan pembentukan agresom yang merupakan inklusi protein intrasitoplasma yang terbentuk di sentrosom sebagai respon terhadap degradasi protein. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.